Halo semua, perkenalkan nama saya Gepreti, saya kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama itu ada sistem pemerintahan parlemen, yang artinya itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh DPR, MPR, dan DPD atau parlemen. Yang kedua, ciri-ciri khusus sistem pemerintahan parlemen. Yang pertama, partai politiknya itu ada PNI, PKI, dan NU. Yang kedua, masa jabatannya itu tidak diatur. Yang ketiga, presiden hanya sebagai simbol atau kepala negara. Yang keempat, 7 kabinet membahas mengenai masalah Irian Barat. Yang pertama itu ada Kabinet Nasir, yang dimana prestasinya itu dia berhasil memasukkan Indonesia ke dalam PBB. Alasan mundurnya itu karena adanya emosi tidak percaya kepada rakyat mengenai masalah Irian Barat. Yang kedua itu adalah Kabinet Sukiman, yang dimana dia berhasil menandatangani perjanjian bantuan militer Indonesia dari AS. Alasan mundurnya itu karena melanggar politik bebas. Yang ketiga Kabinet Wilopo. Alasan mundurnya itu karena adanya peristiwa Tanjung Morawa karena dia menandatangani penyerahan tanah petani kepada Belanda. Yang keempat itu adalah Kabinet Ali Sastronidjojo pertama, yang dimana dalam konferensi Asia Afrika dia berhasil menghapus utang Indonesia kepada Belanda. Alasan mundurnya itu karena ada masalah dengan TNI Angkatan Darat, karena ketua TNI Angkatan Darat adalah anggota partai atau anggota dari PNI. Yang kelima itu adalah Kabinet Baharudin, yang dimana prestasinya itu adalah dia berhasil menyelesaikan masalah mengenai TNI Angkatan Darat. Yang kedua, pemilu pertama berhasil dilakukan oleh DPR, yang dimana saat itu dipimpin oleh PNI. Alasan mundurnya itu karena tugasnya sudah dianggap selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Sastronidjojo yang kedua, yang dimana prestasinya itu berhasil membatalkan isi KMB yang mengenai masalah Irian Barat. Alasan mundurnya itu dia tidak tegas dalam mengatasi masalah separatisme atau gerakan memisahkan diri. Yang ketujuh itu adalah Kabinet Karya atau Djorda, di mana prestasinya itu berhasil membuat batas perairan Indonesia sejauh 12 mil. Alasan mundurnya itu karena banyak masalah mengenai masalah Irian Barat dan presiden yang dimana pada tahun 1958 hampir tertembak di Cikini. Lalu pada tanggal 5 Juli 1959 berhasil dikeluarkannya dekret presiden, yang diisinya itu yang pertama membubarkan konstituante, yang kedua Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali, yang ketiga dibentuk DPAS dan MPRS. DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara, MPRS adalah Majelis Perwakilan Rakyat Sementara. Sekian yang dapat saya jelaskan.